Ya, salam teman-teman semuanya, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa lagi di channel ini, di Mesbah Channel. Dan pada bagian ini teman-teman, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah video kebodohan yang dipamerkan oleh seorang Ustadz Mualaf yang katanya dia adalah lulusan doktor dari Haifa, Israel. Tetapi pada kenyataannya Ustadz ini ya tidak tahu nama-nama kitab yang ada di Alkitab. Kalau misalnya memang dia benar-benar seorang pendeta, ya lulusan doktor S3 di luar negeri, seharusnya ya tidak salah dalam menyebutkan nama-nama kitab yang ada di dalam Alkitab. Nah teman-teman semuanya, seperti apa cuplikannya? Marilah kita sama-sama melihat cuplikannya. Videonya. Ini saya senang hari ini kumpul dan ada Yonatan, supaya saya juga kita bisa baca puas-puas ya, baca Hebrew. Saya senang banget bisa baca Hebrew puas-puas. Ustaz, 2 Filipi. 2 Filipi. 2 Filipi. 2 Filipi. Dua Filipi ayat Filipi enggak? Nah itu dia kawan-kawan, video dari Ustadz Kainama yang katanya dia adalah lulusan doktor ya, pernah kuliah di Haifa, Israel. Tetapi pada kenyataannya beliau di sini hanya memamerkan kebodohan dan tidak tahu apa-apa tentang nama-nama kitab yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa melihat tadi cuplikannya ketika dia mengutip nama-nama kitab yang ada di Alkitab, seperti orang yang lagi kesurupan ya. Dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada yang namanya 2 Filipi ya, dan ada yang namanya kitab 2 Efesus. Saya mau katakan ya pada Ustadz Kainama, sampai kiamat pun Anda tidak pernah menemukan, atau kita tidak pernah menemukan yang namanya kitab 2 Efesus atau 2 Filipi. Yang ada kitab Efesus dan kitab Filipi. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, dari sinilah kita tahu bahwa orang-orang ini hanya modal bacot ya, hanya modal cocokmologi ya. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak terpelajar ya, tetapi masih mengaku-ngaku saya begini, saya profesor, saya rektor seperti Ustadz Yahya Wallahuuni. Tetapi pada kenyataannya hanya masalah nama kitab saja ya. Orang-orang ini tidak tahu ya, tidak mengerti ya. Masa ada di dalam Alkitab yang namanya kitab 2 Efesus dan 2 Filipi ya. Saya mau katakan bahwa anak SD atau anak SMP saja ya sudah pasti akan ketawa dan mereka akan mengejek beliau ketika mereka mendengarkan ceramah beliau ya, karena beliau mengutip nama kitab yang salah di dalam Alkitab. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak mengerti ya, kenapa orang-orang ini masih ya memelihara cara ceramah seperti ini ya. Mereka mencoba dan berusaha untuk mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab dan selalu mencari pembenaran di dalam Alkitab ya, untuk membenarkan kitab-kitab mereka. Nah masalahnya sekarang apa yang mereka kutip itu pun salah. Bagaimana orang bisa mengerti dan orang bisa percaya dengan ucapan-ucapan yang dikeluarkan, sementara hasil dari apa yang diucapkan itu tentunya sudah tidak benar, sudah salah ya. Tetapi orang lain dan orang-orang di sebelah sana, mereka masih merasa nyaman dengan ceramah-ceramah ustadz yang seperti ini ya. Mereka masih memberikan panggung kepada orang-orang yang seperti ini tanpa mereka berpikir panjang ya. Tetapi pada kesempatan ini teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa inilah orang-orang yang tidak terpelajar ya, orang-orang yang tidak punya ilmu dan pengetahuan ya, karena mereka hanya mau ya membenci dan membenci
ya keyakinan-keyakinan mereka sebelumnya, dan mereka menganggap diri mereka adalah yang paling benar, dan mereka menganggap bahwa agama yang baru mereka yakini ya merupakan agama yang paling benar. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama belajar dalam hal ini, dan harus lebih pintar ya untuk lebih pintar untuk menanggapi ceramah-ceramah orang-orang ini. Jangan sampai kita orang Kristen bisa disesatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Biarkan saja di sebelah sana yang tersesat dengan ucapan-ucapan para ustadz ini. Nah, setelah yang diberkati Tuhan ya, kita berdoa ya kepada Tuhan supaya Pak Kainama ini ya kedepannya bisa berbenah diri dan mau bertobat, dan tidak mau menjelek-jelekan lagi agama orang lain ya. Dia seringkali di media sosial mengatakan bahwa agama saya sebelumnya begini dan begono, dan segala macam ucapan-ucapan beliau yang sangat menyakiti hati kita ya. Pernah beliau mengatakan di videonya bahwa hari Natal itu adalah harinya setan ya, hari lahirnya setan. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan itu yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak merayakan hari Natal. Mau hari apa, mau hari lahirnya naga atau apa, tetapi bukan itu yang terpenting bagi kita ya. Karena mau siapapun yang lahir ya pada tanggal tersebut, tetapi bukan itu yang kita rayakan ya. Ronaldo Siregar pun lahirnya tanggal 25 Desember, tetapi apakah kita akan merayakan dan menyembah Ronaldo Siregar? Tentunya tidak ya, tentunya tidak. Nah, setelah yang berkati Tuhan, mungkin itu saja yang bisa kita tanggapi dalam video ini. Saya cuma mau katakan bahwa marilah kita hati-hati dan tetap waspada ya dengan gerakan-gerakan orang ini ya. Ini gerakan-gerakan yang sangat menyesatkan sekali. Jadi jangan sampai termakan dengan ceramah-ceramah orang-orang ini. Jangan sampai disesatkan. Marilah kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan supaya kita bisa diberikan pengertian yang baik oleh Allah Roh Kudus. Nah, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.